Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sumaryo Eskepnas selaku mentor dan kepada rekan-rekan sejawat serta kepada para peserta orientasi pada siang hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi dari rekan-rekan P3K tahun 2024. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pemaparan materi dari Saudara Yulian Dias Dwiwardana. Kepada Saudara Yulian Dias Dwiwardana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumaryo Eskepnas sebagai Kepala Rumah dan mentor di Kamar Operasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang kami hormati teman-teman sejawat yang berkenan hadir dalam acara pada siang hari ini. Di sini saya akan melaporkan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta dengan judul penerapan intervensi sedatif musik pada pasien pos operasi dalam proses bimbing ventilator di Kamar Operasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Ini adalah kurikulum vitae saya. Nama lengkap saya Yulian Dias Dwiwardana, ahli majalah keperawatan, sebagai perawat terampil di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Latar belakang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta menurut SK Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kota Surakarta nomor KP.04.6233/8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Berdasarkan setahun di pendahuluan di Kamar Operasi RSUD Ibu Fatmawati Surakarta didapatkan fenomena keperawatan pada pasien pasca operasi dalam proses bimbing ventilator cenderung merasa tidak nyaman karena pemasangan ETT. Ini adalah judul proyek inovasi saya adalah penerapan intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bimbing ventilator di Kamar Operasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Maksud dan tujuan kami adalah yang pertama adalah sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua adalah mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat adalah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Ini adalah nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah susunan organisasi perangkat daerah Kota Surakarta. Visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya yang pertama adalah memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta mempertahankan teknologi informasi. Ini adalah SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Next. Visi dan misi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Visinya adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta yang kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya adalah yang pertama, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Berikut adalah SOTK RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Di sini kami merencanakan dan ada hasil kerja. Yang pertama, isu yang diangkat adalah belum adanya manajemen non farmakologi untuk mengurangi ketidaknyamanan pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator di kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Gagasan yang saya angkat adalah penerapan intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator di kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Ini adalah dokumentasi proyek inovasi yang kami lakukan kemarin. Next. Di sini adalah rencana dan hasil kerja. Yang pertama, kegiatan pertama adalah langkah awal identifikasi isu, mengidentifikasi masalah keperawatan pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator. Kegiatannya adalah yang pertama, melakukan pengkajian ulang atau observasi keperawatan pada pasien pasca operasi selama bilik ventilator di kamar operasi. Yang kedua, mengidentifikasi intervensi yang telah diberikan atau perawat medis pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator. Hasilnya yang pertama adalah teridentifikasinya penata laksana manajemen nyeri atau ketidaknyamanan pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator di kamar operasi hanya dilakukan dengan menggunakan manajemen secara farmakologi. Yang kedua, terciptanya ide atau gagasan pengembangan proyek inovasi yaitu penerapan intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator. Next. Rencana yang kedua adalah merencanakan dan merancang aktualisasi pemberian intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator di kamar operasi. Kegiatannya adalah berdiskusi dan konsultasi dengan mentor dan perawat kamar operasi mengenai pemberian intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator dan pembuatan SPO. Yang kedua, persetujuan dengan mentor dalam pembuatan proyek inovasi. Di sini kami melakukan terciptanya kesepakatan pembuatan inovasi proyek inovasi sedatif musik. Yang pertama adalah proses kesepakatan antara mentor dan perawat kamar operasi. Yang kedua, disetujuinya pembuatan proses inovasi intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator di kamar operasi. Kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan media pemberian intervensi sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator di kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati. Kegiatannya bekerja sama dan koordinasi dengan kepala ruang atau mentor dalam dan perawat kamar operasi untuk mengembangkan proyek inovasi pemberian sedatif musik pada pasien pasca operasi dalam proses bilik ventilator.
Yang kedua, mengusulkan pembuatan SPO tentang pemberian intervensi musik. Tersedianya media pemberian intervensi dari musik dan SPO. Yang pertama adalah pemberian media intervensi dari musik untuk meningkatkan kenyamanan pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator. Tersusunnya SPO tentang pemberian intervensi musik. Kegiatan yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi, melakukan intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. Pemberian hasil pre-inovasi berupa media intervensi sedari musik di kamar operasi. Perawat melakukan penerapan intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator. Terlaksananya pemberian intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. Yang pertama adalah tersedianya media intervensi sedari musik di kamar operasi. Yang kedua, terlaksananya intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator. Next. Kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi setelah pemberian intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. Perawat melakukan evaluasi setelah pemberian intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator. Terlaksananya kegiatan evaluasi setelah pemberian intervensi sedari musik pada pasien post operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. Yang pertama, terlaksananya evaluasi setelah pemberian intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator. Yang kedua, tercapainya hasil proyek inovasi, yaitu A. Meningkatkan kenyamanan dan mengurangi nyeri pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. B. Meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan terapi farmakologi. Yang C. Menurunkan efek samping terhadap pemberian obat non farmakologi. Next. Berikut adalah rencana kerja menengah. Rencana kerja pada tahun pertama, kegiatannya adalah mengembangkan proyek inovasi penerapan intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator. Outputnya atau hasilnya adalah tersedianya media inovasi dan SPO pemberian intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. Next. Kegiatan pada tahun kedua adalah mengevaluasi proyek inovasi. Kegiatannya, evaluasinya terlaksananya evaluasi keefektifan penggunaan intervensi sedari musik pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. B. Tercapainya hasil penilaian keefektifan proyek inovasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan mengurangi nyeri pada pasien pasca operasi dalam proses bleeding ventilator di kamar operasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan terapi farmakologi. Yang ketiga, menurunkan efek samping terhadap pemberian obat terapi farmakologi. Next. Rencana kerja tahun yang ketiga adalah mengusulkan tersedianya media yang dapat diaplikasikan di ruang ICU. Evaluasinya, terselenggaranya koordinasi dengan bidang atau bagian terkait untuk pengadaan intervensi musik yang dapat diaplikasikan di ruang unit khusus atau dan ICU. Next. Kesimpulan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta adalah kegiatan orientasi ini P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K untuk memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah serta memahami tugas dan fungsi OPD masing-masing, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Next. Sarannya yang pertama bagi peserta. Bagi peserta, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu mengimplementasikan nilai dasar berakhlak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, bagi OPD, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya,
sehingga dapat meningkatkan mutu aspek perawatan dan kualitas pelayanan pada unit kerja. Demikian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memberikan tanggapan ya, ataupun masukan. Tadi sudah disampaikan untuk presentasi dari Mas Widian Dias tentang penerapan intervensi sedatif fisik pada pasien pasca operasi dalam proses weaning ventilator bukan operasi RSP Fatmawati Soekarno. Untuk makalah memang cukup menarik sebenarnya. Untuk weaning ventilator sendiri ini kaitannya dengan anestesi. Jadi kalau diartikan gampangnya itu kan seperti kita istilahnya seorang ibu yang menyapit anak bayinya. Jadi untuk weaning ventilator sendiri memang tindakan yang secara bertahap menghentikan bantuan ventilator untuk nafas spontan. Jadi untuk Mas Julian sendiri istilahnya sudah cukup memahami untuk proses ini, dan kemudian musik sendiri memang terapi non farmakologis. Jadi harapan kami memang data reoperasi ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan untuk musik sendiri nanti jenisnya seperti apa. Jadi pasien untuk kita gali, untuk kita eksplor sendiri untuk kesehatan musik seperti apa. Jadi bisa kita masukkan di sini. Mungkin cukup untuk tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause untuk yang 2016. Waktu yang sudah dijalani adalah 17 menit 30 detik. Terima kasih.